asumsi di luar adalah bahwa anggaran pendidikan itu 20% dari APBN. Seandainya APBN kita APBN kita di angka mungkin hampir 3.300 triliun, artinya kalau 20%-nya mestinya itu di angka 665 triliun. Nah, itulah yang kami juga selalu ditanyakan kemana saja anggaran pendidikan ini. Lalu kemudian kami coba mereview kenapa selama ini anggaran pendidikan yang turun di Kemendikbud itu hanya berkisar di 98 triliun. Ini pun baru naik belakangan. Kemarin-kemarin baru 81 triliun. Untuk itu kami juga akan minta pemerintah menjelaskan kemana sih anggaran 660 sekian triliun itu, supaya masyarakat juga paham dan tahu apa fungsi daripada anggaran pendidikan, atau ada lagi namanya fungsi pendidikan. Dan kemudian apa yang dilakukan Kementerian Pendidikan untuk meredam mahalnya biaya pendidikan. Komisi 10 DPR menggelar rapat kerja dengan mengundang Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim. Rapat itu dilaksanakan pada Selasa, 21 Mei 2024 di Gedung DPR Senayan, Jakarta. Komisi 10 ingin menindaklanjuti soal uang kuliah tunggal yang naik fantastis dan mendapatkan protes sebagian besar mahasiswa di Indonesia. Dalam rapat kerja itu, Sekjen Kemendikbudristek, Suharti menjelaskan terkait anggaran belanja negara yang dialokasikan untuk pendidikan dan fungsi pendidikan. Belanja negara kita adalah sebesar 3.325, di mana 20% diantaranya digunakan untuk anggaran fungsi pendidikan. Sehingga anggaran fungsi pendidikan adalah sebesar 665 triliun rupiah. Kemendikbudristek sendiri mengelola sebesar 15% dari anggaran fungsi pendidikan atau sebesar 98,9 triliun rupiah. Proporsi terbesar digunakan untuk transfer daerah, yaitu sebanyak 52%, grafik biru di sebelah kiri, dengan anggaran sejumlah 346,5 triliun. Digunakan untuk dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, baik itu untuk fisik maupun non-fisik. Untuk DAU mencakup juga gaji dan tunjangan pegawai negeri yang ada di daerah. Kemudian ada 33% lainnya, yaitu sebesar 219 triliun yang tersebar antara untuk Kementerian Agama 62,3 triliun, kementerian dan lembaga lainnya 32,8 triliun, dan juga anggaran pendidikan pada belanja non-KL yang dulu disebut BABUN, dan juga anggaran pengeluaran pembiayaan sebesar 77 triliun. Kemudian halaman berikutnya, Kemendikbudristek sendiri tidak memiliki peran dalam pengambilan keputusan terkait dengan alokasi anggaran. Halaman 4, nah. Yang di halaman 4. Satu lagi. Sebelumnya. Ya. Karena sesuai dengan PP nomor 17 tahun 2017 yang mempunyai kewenangan untuk perencanaan dan penganggaran adalah Kementerian PPN dan Kementerian Keuangan. Halaman 4 berikutnya. Ya. Pada tahun 2022 kami juga sudah menginisiasi revisi PP nomor 48 tahun 2008 menjadi PP 18 tahun 2022 tentang pendanaan pendidikan, di mana dicantumkan di situ diamanatkan bahwa Mendikbudristek bersama Menteri Keuangan dan PPN secara bersama-sama menyetujui pengalokasian anggaran pendidikan, namun memang belum bisa dilaksanakan karena PP nomor 17 tahun 2017 belum bisa dilakukan perubahan. Jadi keseluruhan anggaran fungsi pendidikan yang dikelola oleh Kemendikbudristek hanya sebesar 15% saja. Kemudian berikutnya kami sampaikan bahwa terdapat anggaran pengeluaran pembiayaan yang di warna hijau sebesar halaman 5.
Yang warna hijau 12% digunakan untuk salah satunya untuk dana abadi pendidikan sebesar 25 triliun rupiah. Kemudian juga ada belanja pendidikan pada non-KL 47,3 yang warna kuning di bagian kanan bawah. Itu berada di bawah kewenangan pengelolaan Kementerian Keuangan. Untuk dana LPDP sendiri sebagai anggota Dewan Penyantun, Pak Mendikbud Ristek selalu menyampaikan bahwa anggaran tersebut bisa digunakan untuk yang lain-lain, termasuk diantaranya untuk pendidikan non gelar. Semula alokasi anggaran dana abadi pendidikan lebih banyak untuk pendidikan gelar. Sekarang dengan adanya masukan-masukan dari Kemendikbud Ristek, banyak yang digunakan juga untuk non gelar, termasuk juga untuk mikro kredensial baik di dalam maupun di luar negeri. Kemudian kami sebagaimana Bapak pimpinan tadi tanyakan, sebenarnya siapa saja yang menggunakan anggaran pendidikan tersebut di luar dari dan daerah. Ada 2 kementerian lain yang menggunakan anggaran fungsi pendidikan, tolong halaman 6. Jadi dari Menteri Keuangan, Kementerian Pertanian, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral sampai dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mendapatkan alokasi anggaran fungsi pendidikan yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam halaman sebelumnya 32,8 triliun rupiah untuk KL yang lain. Kebijakan di masing-masing KL ditentukan oleh kementerian masing-masing. Kemendikbudristek tidak punya kewenangan untuk memberikan masukan terhadap penggunaan anggaran tersebut. Kemudian pada tahun 2022 kami menginisiasi PP nomor 57 tahun 2022 tentang perguruan tinggi kementerian lembaga atau kita sebut sebagai PTKL, dan disepakati bahwa PTKL harus teknis, spesifik dan tidak tumpang tindih dengan program studi yang ada di perguruan tinggi di bawah pembinaan Kemendikbudristek. Kemudian juga standar biaya PTKL harus mengikuti standar biaya Kemendikbudristek. Jadi ini yang menjadi PR kami, bagaimana memastikan PTKL semua yang ada di kementerian lembaga lain nanti mengacu kepada kebijakan yang sama. Kemudian berikutnya kami sedikit rinci terkait dengan anggaran yang dikelola oleh Kemendikbudristek. Total sesuai pagu sebesar 98,987 triliun rupiah. Rupiah murni untuk operasional saja 18,4 triliun. Untuk rupiah murni non operasional ada 69 triliun. Yang lainnya merupakan rupiah murni pendamping. Ini ada pendamping dari pinjaman dan hibah luar negeri. Kemudian juga ada penerimaan non pajak, kemudian juga ada BLU karena ada perguruan tinggi utamanya yang statusnya BLU dan dua BLU lain di tingkat pusat yang ada di bawah pengelolaan Kemdikbudristek. Dan selain itu juga ada pendanaan dari pinjaman dan hibah luar negeri untuk perguruan tinggi dan SPSN yang juga sebagian besar digunakan untuk perguruan tinggi baik PT akademik maupun vokasi. Dari sejumlah anggaran tersebut 45,69 digunakan untuk pendanaan yang sifatnya wajib yang tidak mungkin tidak, dari mulai program Indonesia Pintar, KIP kuliah, kemudian berbagai tunjangan baik itu guru maupun dosen termasuk guru besar. Untuk non ASN juga kita sediakan anggarannya, dan juga BOPTN baik itu untuk PTN penelitian maupun non penelitian. Di samping itu tentu kita juga punya prioritas lain yang membutuhkan anggaran 23,4 triliun, di dalamnya termasuk untuk penguatan pelaksanaan kurikulum merdeka, pelaksanaan asesmen nasional, termasuk program-program kebudayaan, kebahasaan dan sebagainya. Berikutnya. Nah, dari sejumlah dana tersebut dari 98,987 triliun, 56,1 triliun itu digunakan untuk kegiatan-kegiatan di jenjang pendidikan tinggi. Baik itu pendidikan tinggi akademik maupun vokasi, atau sekitar 56,7%. Penggunaannya untuk apa? Sebagaimana tertuang di dalam halaman 8 sampai dengan halaman 11, kami sampaikan bahwa pemerintah terus memberikan dukungan bagi mahasiswa tidak mampu melalui KIP kuliah yang anggarannya sendiri tahun sekarang sudah 13,99 triliun, artinya 14 triliun untuk program ini saja, ditambah dengan afirmasi mahasiswa untuk daerah tertinggal
alokasinya pengelolaan di Kemdikbud, tetapi penggunaan anggaran beasiswa sendiri menggunakan dana abadi pendidikan yang ada di LPDP, tetapi pengelolaan sepenuhnya ada di Kemendikbudristek. Kemudian pemerintah juga memberikan tunjangan tadi yang saya sampaikan untuk dosen dan guru besar non ASN, tentunya juga ASN juga, nanti kami sampaikan detailnya. Kemudian kegiatan terbesar lainnya adalah revitalisasi sarana dan prasarana perguruan tinggi negeri. Pendanaannya mayoritas dari PHLN dan SBSN, sebagian juga sedikit yang dari rupiah murni. Alokasi anggaran untuk revitalisasi sendiri mencapai 7,79 triliun rupiah. Kemudian pemerintah juga terus mendukung upaya peningkatan kualitas pembelajaran melalui kebijakan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Ini juga pendanaannya sebagian dibiayai melalui dana abadi pendidikan yang dikelola oleh LPDP. Upaya pengembangan kelembagaan perguruan tinggi juga diberikan prioritas, termasuk melalui akreditasi baik yang dilakukan oleh BAN PT maupun oleh lembaga akreditasi mandiri atau LAM-PT. Dan untuk mendukung operasional perguruan tinggi disiapkan juga BOPTN baik untuk penelitian maupun non penelitian. Di situ di 2 baris terakhir totalnya 6,5 triliun untuk perguruan tinggi akademik. Berikutnya melalui dana PNBP atau PLU halaman 10 untuk baris ke nomor 13, anggaran tersebut didapatkan dari PNBP dan PLU untuk peningkatan kualitas pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Jadi intinya bahwa dana 6,3 triliun untuk kebutuhan tersebut merupakan revenue yang diterima langsung oleh perguruan tinggi. Jadi BLU dananya kita masukkan dan itu digunakan sendiri oleh perguruan tinggi, termasuk di dalamnya yang berasal dari masyarakat. Berikutnya terkait dengan program-program pendidikan tinggi khususnya untuk vokasi, prinsipnya setara ketika program-program dilaksanakan untuk perguruan tinggi akademik, maka perguruan tinggi vokasi juga mendapatkan perhatian yang sama. Seperti misalnya di situ ditetapkan BOPTN penelitian dan non penelitian juga digunakan untuk perguruan tinggi vokasi, baik itu politeknik maupun akademi komunitas. Kemudian revitalisasi sarana dan prasarana perguruan tinggi juga dilakukan, sama anggarannya juga berasal dari SBSN juga. Kemudian dana kompetitif diberikan untuk mendukung perguruan tinggi vokasi untuk melakukan matching dengan dengan industri. Berikutnya untuk kegiatan dukungan manajemen ini keseluruhan untuk jenjang pendidikan tinggi ada 13,88 triliun rupiah Bapak dan Ibu semuanya untuk melakukan tata kelola perguruan tinggi, termasuk juga di situ gaji operasional perkantoran, termasuk juga gaji untuk dosen ASN yang ada di perguruan tinggi negeri dan juga ada di perguruan tinggi swasta yang diperbantukan yang di dalam pengelolaan LL Dikti dari wilayah 1 sampai wilayah 16. Saya rasa itu tambahan informasi dari kami Pak, kami kembalikan ke Pak Menteri.